diberkati oleh Tuhan, masih bersama dengan kami dalam program refleksi di malam hari ini. Berbicara tentang sugesti rohaniwan bersama dengan Pastor Simeon Sulistyo yang bersama dengan saya di studio menemani ruang dengar sahabat di malam hari ini. Kami ucapkan selamat bergabung bagi sahabat yang baru bergabung bersama dengan kami di 107.8 maupun melalui aplikasi Radio Box dan juga melalui website kami di www.suryakebenaran.com. Ya Pastor, kalau tadi sesi pertama sudah kita lewati dengan bagaimana sugesti ini masuk ya dalam diri kita, dalam pikiran kita. Sekarang kita akan masuk pada sesi yang kedua. Silakan Pastor. Ya. Setelah tadi kita mendengar apa saja, bagaimana sugesti itu bisa masuk dalam pikiran bawah sadar, sugesti itu apa gitu ya. Sekarang kita akan bahas intinya tentang sugesti rohaniwan. Nah, di dalam kita mendengarkan rohaniwan berkhotbah, sebaiknya kita juga tetap pakai logika juga gitu kan. Jangan terlalu terima mentah-mentah. Saya rohaniwan juga, tetapi saya berani ngomong bahwa ketika saya ngomong juga jangan terus mentah-mentah diterima juga gitu. Dipikir dan dicocokkan dengan firman Tuhan. Kalau tidak cocok, jangan diterima, begitu kan? Kalau cocok, tidak bertentangan dengan firman Tuhan, ya terimalah. Gitu. Karena ada rohaniwan yang statementnya tidak tepat dan membahayakan, tetapi terus akhirnya diterima, dipercaya oleh para jemaat gitu. Itu yang bahaya sekali gitu. Yang saya pernah dengar yang pertama itu ada contoh bahwa ada seorang pendeta yang bilang pernikahan itu adalah ibarat medan perang. Saya kaget pertama kali dengar, wih, medan perang, kalau saya nggak mau, ya nggak mau mempercayai hal itu. Dan bayangkan, ini dipercaya loh, ada orang yang mempercayai hal ini loh. Pernikahan, dia bilang, jadi bagi saya pernikahan ini medan perang. Aku bisa? Iya, katanya pendeta begini. Dan tak pikir-pikir benar juga memang. Oh, medan perang. Tapi loh, kalau saya nggak mau. Bagi saya pernikahan itu bukan medan perang. Pernikahan itu adalah berkat Tuhan. Amin. Yang untuk kita nikmati gitu. Kita bisa menggenapi rencana Tuhan di dalam pernikahan itu gitu. Kan dua dijadi satu kan, artinya Tuhan kan ingin adanya sebuah keturunan ilahi. Iya. Perintah yang pertama. Ya, betul. Terus habis itu untuk apa? Untuk menggenapi rencana Tuhan, saling menguatkan gitu. Amin. Saling menolong. Jadi kita mendapatkan penolong yang lain, ya kan, yang sepadan maksudnya. Ya. Penolong yang sepadan. Untuk apa? Untuk kita menggenapi rencana Tuhan. Harus ada yang nolong ini, gitu, menguatkan, gitu. Nah, saudara bayangkan, ada orang yang percaya statement itu bahwa pernikahan itu adalah medan perang. Ngomong pendeta loh, dan dipercaya benar. Ini saya dengar dengan telinga kepala saya sendiri. Biasanya mata kepala ya. Yeah. Ini telinga kepala saya sendiri, jadi saya dengar sendiri gitu. Yeah. Bahwa orang itu ngomong itu dan dia bilang dari pendeta si Anu gitu. Saya bilang kalau saya nggak mau ngapain, masa pernikahan yang sudah dirancangkan oleh inisiatif dari Tuhan sendiri dikatakan medan perang, waduh. Atau mungkin ada orang yang bilang, oh welcome to the jungle, menikah gitu loh. Hati-hati. Itu apa namanya? Kalau dipercaya seseorang, akhirnya apa? Benar seperti di hutan. Betul. Selalu waspada. Apa binatang liar? Binatang buas. Ada serangga. Iya kan? Jadi hati-hati. Itu apa namanya? Omongan itu tidak langsung tidak difilter loh, itu langsung dipercaya gitu loh. Mungkin pada waktu itu juga kondisinya sedang nggak baik dengan pasangannya,
Speaker ya bener kan nih gitu kan, langsung diterima, wah bahaya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Bener terjadi seperti itu, medan perang, saling berperang gitu, kan membahayakan, kasihan jemaat. Maka dari itulah saya dorong untuk para sahabat jarak benar ketika mendengar khotbah cocokkan dengan firman Tuhan. Ada sugesti rohaniwan ini Ngeri gitu loh. Dan selanjutnya sugesti yang saya dengar dari teman saya yang share khotbahnya seorang pendeta wanita atau pendeti. Ya pendeti, pokoknya itu lah ya. Putri ya, jadi pendeti. Betul. Kira-kira bilangnya begini, kira-kira ya, saya tepatnya saya ingat kok lupa tuh saya. Jadi pokoknya intinya lah ya, intinya kira-kira begini, kalau Anda menderita itu tandanya Anda dipilih oleh Tuhan. Berarti orang pilihan Tuhan itu harus menderita. Ya, saya sebentar, hati-hati. Ini kalau dipercaya jemaat, maka mereka akan berpikir bahwa harus menderita. Ikut Tuhan itu menderita. Iya. Padahal Tuhan bilang tidak seperti itu gitu. Tuhan bilang ikut aku dan Tuhan akan menyertai gitu. Yes, amin. Tapi kan itu bukan berarti menderita terus gitu kan. Tapi kalau omongan dari ibu pendeti ini, itu kalau bilang maksudnya saya tahu maksudnya dia itu mau menguatkan ya, siapa yang sedang menderita saat ini jangan khawatir, jangan takut, jangan lemah. Saya tahu maksudnya. Ingin memberikan kekuatan, tapi kemasannya, caranya ngomong jangan begitu. Caranya ngomong nanti bisa ditangkap bahwa berarti kalau nggak apa-apa nih saya menderita. Ya, kita berarti saya dipilih oleh Tuhan. Kalau tidak ada penderitaan berarti saya belum dipilih Tuhan. Kan begitu. Orang benar harus menderita. Loh, kasihan jemaat dong, masa suruh menderita terus, pendetinya yang enggak menderita. Ya, ini yang kasihan gitu. Maka dari itu ketika mendengarkan, mari selektif, cocokkan dengan firman Tuhan. Ya. Loh, namanya orang ada masalah, namanya orang hidup ada masalah. Betul. Tapi kan bukan harus menderita, gitu loh. Nah, bagaimana dengan orang, ada ayat yang mengatakan bahwa kemalangan orang benar banyak, tapi Yahweh yang meluputkannya, gitu. Itu bukan dalam konteks bahwa orang benar itu harus malang terus, gitu. Interpretasinya bukan begitu. Interpretasinya adalah orang benar meskipun ada kemalangan dan kemalangan itu Tuhan menyertai, gitu. Amin. Tapi bukan orang benar itu pasti kemalangannya banyak, bukan. Ya kan? Loh, kita lihat kayak Abraham, kemalangannya mungkin nggak banyak. Kalau Yakub mungkin ya. Ishak kayaknya itu kehidupannya enak loh. Enak banget. Ya, lahir dari anak orang kaya. Jodoh dicari, jodoh dapat, ya nggak usah bingung. Terus dan dia kaya terus, bahkan firman Tuhan katakan dia maka menaburlah Ishak, dan dia pada tahun itu juga dia menuai, dan dia menjadi semakin kaya, bertambah kaya dan sangat kaya. Amin. Itu enak. Ya, nah kembali lagi ada orang-orang pilihan Tuhan itu kan kayak Abraham, Ishak itu enak. Yakub itu banyak kemalangannya, dia bilang. Terus Daud banyak kemalangannya juga. Tapi Salomo enggak juga. Terus jadi gini loh, orang benar tidak selalu kemalangannya banyak, gitu loh. Tetapi kalaupun ada kemalangan, ada masalah, Tuhan itu menyertai dan meluputkannya. Nah, contohnya Daniel. Nah, itu luar biasa. Itu. Jadi apa ya? Kalimat sugesti yang tidak tepat ini saya mau ngomong hati-hati. Betul. Ya, ada yang bilang juga misalkan kalau Anda itu teologi
satunya kemampuan apa? Teologi kemiskinan. Lagi kemiskinan. Sama seperti lagunya, biar saya miskin di sini, Oke. tapi kaya di surga. Waduh. Oh, itu apalagi dilakukan, ya. Itu dan sering-sering dinyanyikan, masuk loh itu. Makanya, ya udahlah, tidak apa-apa, aku miskin. Akhirnya tidak ada daya juang untuk mengubah nasibnya, gitu. Aduh, tidak apa-apa lah, miskin aja lah. Loh, Tuhan tidak menghendaki kita itu miskin, saudara. Tuhan menghendaki kita ini hidup di dalam kebenaran, di dalam kelimpahan kasih karunia Tuhan. Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan surga dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan. Artinya itu janji Tuhan. Betul. Apa yang kita dikejar, kebenaran dan kerajaan Elohim, semua ditambah gitu. Jadi kalau semua diawali dengan Tuhan, pasti sampai akhirnya tetap gitu. Ya bagaimana, kenapa saya kok masih tidak naik level istilahnya gitu kan? Kehidupan saya masih menderita terus. Kita cek, gitu. Jangan dipukul rata. Ini rumusnya nggak bisa pukul rata. Ini kasus per kasus. Betul. Kita lihat. Tetapi yang pasti, apa penyebabnya gitu kan? Nah, juga ketika bertanya harus yang baik, yang tepat. Kalau nggak tepat, jawabannya juga nggak tepat. Contohnya gini, kenapa ya saya miskin ya? Nanti itu otak pikiran kita akan mencari jawabannya, karena begini. Akhirnya apa? Ya pantas saja kamu gitu, miskin gitu, menderita gitu. Coba pertanyaannya dibalik, jangan mengapa saya miskin, tapi apa yang bisa saya lakukan untuk bisa naik level? Apa yang bisa saya lakukan untuk mengubah nasib saya? Apa ya kira-kira? Pasti akan dapat jawabannya. Amin. Gitu loh. Apa yang harus saya lakukan? Gitu. Makanya seringkali saya juga ngomong sama teman, kalau ada permasalahan jangan bilang mengapa Tuhan hal ini terjadi. Ya? Jangan tanya. Seperti ratapan anak tiri dong. Tapi yang harus dilakukan adalah kalau mau tanya, apa yang sedang Tuhan ajarkan kepadaku melalui peristiwa ini, melalui masalah ini, melalui penderitaan ini, gitu loh. Sehingga kita ngerti, oh Tuhan sedang ajar ini. Ayo, misalkan sikap hatimu nggak benar, benerin dulu. Akhirnya apa? Kita semakin benar, tidak betul. Terus misalkan, kamu masih menyimpan dendam, diingatkan Tuhan, ampun. Hasilnya kan beda. Pertanyaannya beda, hasilnya akan beda. Pertanyaannya salah, hasilnya salah. Nah kalau tanya kenapa ya, saya dari dulu kok gini terus. Nah itu akan secara alamiah kan bertanya, ya karena ini, karena itu. Kan ada banyak karenanya. Iya. Jadi mengiyakan kalimat tanya kita gitu. Membenarkan kalimat tanya kita, tidak ada perubahan. Makanya kalimat tanyanya diganti gitu ya. Nah ada orang yang nanya, kenapa ya kalau Tuhan itu baik, kenapa dari dulu gaji saya begini aja loh? Kalau itu dicek dong, apa penyebabnya gitu, bagaimana supaya bisa naik gitu loh. Mungkin saja dari diri kita sendiri yang menghalangi gitu loh, menghalangi kenaikan itu, bisa saja gitu. Maka cek apa yang kita yakini selama ini ya, itu yang harus dibenahi. Nah harusnya bagaimana sugesti yang benar. Misalkan ada pendeta yang bilang kita ini berharga di mata Tuhan, dikasih oleh Tuhan, nah ini benar nih, terima tuh langsung. Karena Firman Tuhan katakan bahwa kita ini memang berharga di mata Tuhan, dicintai Tuhan. Ya. Lalu selanjutnya tentang pernikahan. Pernikahan adalah suatu cara Tuhan untuk membuat umatnya ini menggenapi rencana Tuhan. Salah satu cara ya, bukan satu-satunya cara. Ya. Dan itu merupakan berkat Tuhan. Gitu. Nah, ada lagi sebetulnya ayat firman Tuhan juga
sugesti yang powerful itu. Yang saya suka adalah salah satunya di Roma 8 ayat 28 itu Pak. Segala sesuatu itu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Jadi segala sesuatu yang terjadi itu mendatangkan kebaikan. Sepertinya kayaknya tidak baik gitu ya. Kayaknya tidak menyenangkan bagi kita. Tetapi kalau kita punya keyakinan bahwa pasti ada baiknya lah, ada mendatangkan kebaikan, maka kita akan mendapatkan kebaikan itu, saudara. Jadi imani, yakini saja itu. Baru-baru ini saya sedang cari meja untuk resepsionis untuk sekolah di daerah Gresik. Itu ada meja yang bagus, saya naksir itu, tapi terlalu panjang. Adanya satu lagi ya cukup bagus sih, cuman kalah lah bagusnya dibanding ini. Tapi akhirnya Tuhan bilang ya melalui kesan di hati ya, bilang tidak apa-apa ini saja. Karena kalau terlihat terlalu mewah itu orang akan takut. Betul. Ini sekolah mahal. Ini dari mejanya aja, jadi orang melihat apa yang pertama kali dilihat itu. Jadi saya akhirnya milih meja yang satunya, tetapi cukup bagus, tapi nggak ketok mewah. Tapi ketok ya elegan gitu lah. Yang penting berguna, Pastor. Ya, dan elegan bagus lah gitu. Yes. Tapi nggak ngetoki gitu, yang mewah, lux gitu enggak. Tapi oke. Nah ini, jadi mendatangkan kebaikan, mau cari yang lebih pendek dengan jenis yang sama, nggak ada. Adanya itu sudah lah, gitu. Tapi kan mendatangkan kebaikan juga ini untuk supaya tidak bisa, supaya tidak terlalu dipandang terlalu mahal, seperti itu. Dan misalkan ada kita terlambat kerja, terlambat kerja, syukuri saja. Itu mendatangkan kebaikan. Lu terlambat terus dipotong gaji misalkan, kok disyukuri. Firman Tuhan katakan bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan, pasti mendatangkan kebaikan. Entah apa itu kita nggak tahu, misalkan mungkin ketika kalau kita on time, bisa saja pas timingnya dengan kecelakaan misalkan, atau ada hal yang lain yang tidak kita ketahui, bisa saja. Jadi masukkan dalam pikiran kita bahwa segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan, bertujuan mendatangkan kebaikan bagi kita mengasihi Dia. Nah ini ada catatannya. Sekarang bola ada di tangan kita. Apakah kita mengasihi Tuhan atau tidak? Kalau kita mengasihi Tuhan, maka semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Gitu. Ya. Jadi untuk kita siapapun, mari kita betul-betul telah atau dengarkan, saring lah ya, apa yang kita dengar. Tidak harus dari rohaniwan juga. Kebetulan kan temanya tentang sugesti rohaniwan, karena saya ingat ada teman saya kok share itu gitu loh. Ya kalimatnya nggak cuma itu toh, agak panjang sih, cuma ada satu kalimat yang menggelitik saya. Gitu. Kok kayaknya mengganjal di hati gitu, saya kok aneh ya gitu. Jadi itu yang kita bisa lihat contoh-contoh dari sugesti yang benar. Ya, firman Tuhan juga katakan di dalam Filipi 4 ayat 8, dikatakan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua manis, tidak berdengar patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Betul. Kita diminta untuk pikirkan, ya. Bukan hanya menerimanya, ya. Terimalah semua itu, tapi harus dipikirkan. Yes. Ya, bukan tidak selalu yang berkilau itu indah. Itu kata sebuah lirik lagu. Nah nanti sesi ketika yang terakhir saya akan juga ngomong, kita bisa mensugesti diri sendiri. Baik. Caranya nanti saya kasih tahu. Oke.
Oke. Ya, terima kasih Pastor untuk sesi yang kedua. Sahabatku, ini sangat menarik. Jadi bagi sahabat yang mendengarkan di malam ini dalam atensi mendengarkan di rumah, mungkin aduh saya ingin bertanya, silakan 0816654532. Ini karena sudah ada pertanyaan yang masuk. Nanti kita akan kembali selepas lagu pujian dengan pertanyaan dari sahabat yang sudah masuk di malam hari ini. Bagi yang mau bertanya, silakan, kami menunggu atensi sahabat sebelum nanti kita masuk pada sesi yang ketiga. Jangan kemana-mana, tetap di 107.8.